Berkati supaya kami pulang semakin kuat Tuhan, sebab yang bersama dengan kami adalah firman yang ilahi. Terpuji namamu, kami mengucap syukur dan buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Urapi hamba-Mu yang tak berguna Tuhan, yang hanya melakukan apa yang hamba harus lakukan. Urapi setiap telinga yang mendengarkannya. Kami mengucap syukur duduk diam di dalam nama Tuhan kami Yesus Masih. Haleluya. Percaya berkata amin. Puji Tuhan. Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Shalom. Aleichem Shalom. Aleichem Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali malam hari ini. Puji Tuhan. Pria Kinamon adalah pria yang kuat. Amin. Mari kita ucapkan bersama. 2, 3. Pria Kinamon adalah pria yang kuat. Haleluya. Bukan kuat badannya saja, tetapi tentu kuat imannya. Amin. Saya agak pinggir sebab kepala saya kena AC. Puji Tuhan. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan dalam buku Mazmur pasal 31. Kita akan belajar volume ketiga dari judul Pria Kuat. Ya, masih ingat saudara volume pertama? Pria kuat adalah pria yang bisa menata hati dan pikirannya. Amin. Amin. Saya ambil contoh ayah dari anak bungsu itu. Ya. Bertahun-tahun kemudian dia tetap kuat ternyata. Dia tidak stres, dia tidak pikun, dia tetap kuat, bahkan dia tetap sukses dalam bisnisnya. Dia adalah orang yang tidak pernah down walaupun masalahnya sungguh besar. Saudara, anak yang pergi tentu adalah masalah yang besar. Amin. Ya saudara. Ya. Apalagi perginya itu nggak tahu kemana, saudara, dan membawa harta yang cukup banyak. Tetapi pria ini tetap kuat karena dia pria yang positif dan progresif. Tapi bukan Kristen progresif ya. Positif, dia selalu positif thinking. Ya, ini perlu saudara ya. Kita harus selalu positif ya. Dan progresif, artinya bertumbuh terus. Volume 2, ingat saudara, pria kuat. Ya. Pria yang on fire, yang selalu berapi-api, yang makanannya adalah firman Tuhan. Ya, jadi pastikan rohmu sedang menyala, sebab jika rohmu padam, engkau juga lemah. Amin. Anda yang sudah penuh Roh Kudus, usahakan tiap hari doa dalam bahasa roh. Penting saudara. Paulus berkata dalam bahasa roh itu kita menjadi teguh, menjadi kuat. Ya. Paulus berkata ketika seorang berbahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Amin. Dan makananmu adalah firman Tuhan, ya, sehingga engkau tetap menjadi kuat. Nah, hari ini kita akan belajar saudara volume 3 dari pria kuat. Mari kita melihat Mazmur 31 ayat yang ke-25. Buku Mazmur 31 ayat 25. Mari perhatikan firman Tuhan. Satu ayat Mazmur 31 ayat 25. Cukup singkat firman ini atau ayat ini saudara. Judul perikopnya dalam Alkitab literal dipakai judul doa kepercayaan dari Daud. Daud berkata dalam ayat 25 seperti ini. Jadilah kuat, maka dia akan menguatkan hatimu. Hai semua yang berlindung kepada Yahweh. Karena singkat saya baca sekali lagi. Jadilah kuat. Jadilah apa saudara? Kuat. Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord. Ya. So jika Anda membaca ayat ini, ada kesan saudara ya, kesan. Ya. Seolah-olah kok kebalik sih? Ya. Orang Nabro bilang tabo balik.
Dalam pemikiran kita, dalam pengertian kita, kita tuh akan kuat kalau Tuhan kuatkan. Betul gak sih? Oh, Tuhan kuatin dulu dong aku, baru aku menjadi kuat. Benar gak? Itu pemikiran manusia. Itu pemikiran normal, saudara. Bukan kan normal. Loh, aku nih kalau aku mau kuat, aku harus dikuatkan oleh Tuhan. Jadi kita itu cenderung pasif, menunggu diberi kekuatan baru kita kuat. Tetapi Anda perhatikan ayat ini tidak seperti itu, saudara. Daud memiliki satu pengertian yang dalam, ya karena ini firman Tuhan ya, walaupun lewat Mazmur, tetap diinspirasikan oleh Roh Kudus ya. Bukan sekedar pikiran dan perasaan Daud, bukan. Daud hanya dipakai untuk menaikkan Mazmur. Mazmur ini berkata, jadilah kuat, maka dia akan menguatkan hati. Loh, berarti kita itu disuruh kuat dulu, baru Tuhan menguatkan. Lah, kok gitu sih? Kan kita berpikir itu ya. Loh, Tuhan kuatin dulu dong, baru saya menjadi kuat. Tapi Daud berkata, jadilah kuat, be of good courage. Ya. Seolah-olah kebalik, saudara. Harusnya Tuhan kuatkan dulu, baru kita menjadi kuat. Ini kita harus kuat dulu. Kita harus kuat dulu. Istilah umumnya, you harus punya modal dulu, lalu Tuhan berkat. Nangkep saudara? Kamu mau usaha, kamu punya modal dong. Modalmu apa? Ya minimal modal kita keinginan yang kuat. Kemarin waktu di awal problematika oleh Trump, saudara, saya mengikuti di berita Perdana Menteri Singapura, dia berkata gini, ya mereka tidak terdampak seperti Indonesia, tetapi tetap terdampak karena mereka negara jualan mereka ya jasa. Ya kalau perdagangan turun ya mereka turun juga, ya kan? Mereka kan nggak terlalu banyak komoditi yang diekspor. Saya menggarisbawahi perkataan dari PM Singapura ini. Dia bilang gini, kita nggak terlalu khawatir karena kita masih punya kekuatan. Lalu saya mau dengar apa kekuatan dia. Ya. Ada 3 kalau nggak salah dia sebutkan. Salah satu, saudara, salah satu adalah keinginan yang kuat. Saudara, tentu dia bukan orang blow on, saudara. Dia bicara benar ini sebagai PM. Keinginan yang kuat adalah sebuah sebuah modal. Jadi saudara, waktu firman Tuhan kita baca, tidak pernah salah firman. Tuhan ingin kita juga punya modal. Minimal modal kita adalah keinginan yang kuat. Oh, saya nggak punya, Tuhan nggak punya materi untuk modal. Saudara tahu ada beberapa orang sukses yang dia sebenarnya nggak punya modal secara materi, tapi dia punya punya kemauan, punya ide, punya keuletan. Ya, dia modal sedikit dari orang mungkin, tapi kemudian modal itu, ya, capital itu bergulir terus seperti bola salju semakin besar. Nah, perhatikan firman Tuhan, saudara. Ada ungkapan di situ yang saya garis bawahi, yang dalam terjemahan King James dipakai ungkapan be of good courage. Dalam bahasa Indonesia ini bisa diterjemahkan sebagai berani atau teguh hati. Berani bertindak dan kuat hati. Kira-kira seperti itu, saudara, terjemahannya. Kalau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan jadilah kuat. Tetapi be of good courage itu mengandung makna yaitu beranilah dan teguhlah hatimu. Berani bertindak atau teguh atau kuat hati. Nah, ungkapan ini biasanya digunakan untuk memberi semangat, saudara, mendorong orang untuk tidak takut menghadapi tantangan. Be of good courage. Nah, dalam Alkitab, saudara, saya menemukan juga Yesua pernah memberikan satu perkataan yang mirip seperti itu. Tapi dia tidak menggunakan be of good courage, tapi be of good cheer. Ya.
Kita melihat itu dalam Markus. Kita melihat dulu pasangan ayat dalam Perjanjian Lama dengan yang ada di Perjanjian Baru. Ya, saya senang dengan Alkitab karena Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru selalu kompak, ya, tidak bertentangan. Ya. Markus pasal 6, tentu kita tahu kisah ini, saudara, yaitu ketika setelah murid-murid bersama Yesus menyelesaikan pelayanan di Gadara, yaitu membebaskan seorang yang kerasukan, dan keluarlah setannya masuk ke dalam 2000 kaki sapi pendek. Karena di mimbar saya nggak sebut sapi kaki pendek. Lalu kan harus balik lagi ke seberang, ya, ke Kapernaum. Nah, Anda ingat Yesus suruh mereka duluan karena dia mau berdoa di bukit. Jadi mereka itu jalan sendiri dengan perahu malam. Tidak ada gurunya. Nah, ayat yang 46, saudara, Mazmur 6 ayat 46. Dan setelah berpisah dengan mereka, dia pergi ke atas bukit untuk berdoa. Jadi bukan memang dia nggak mau ikut, dia mau berdoa. Dan ketika menjelang malam, perahu itu ada di tengah-tengah danau. Dan dia sendirian di darat. Jadi mereka terpisah sekitar 6 mil. Karena bentangan danau itu sekitar 12 mil. Jadi di tengah-tengah mereka, ada di tengah-tengah danau. Dan dia melihat mereka sedang kepayahan. Ya, puji Tuhan, Tuhan itu selalu melihat kita, amin. Anda percaya Tuhan memperhatikan? Amin. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata, dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Kalau nggak penyesalan dosa ya penuh problem. Hari ini saudara percaya Tuhan melihat Anda? Amin. Ya, percaya saudara. Kita tidak melihat dia melihat kita, tetapi firman Tuhan berkata, dia melihat mereka sedang apa saudara? Pesta, sedang kepayahan dalam mendayung karena angin berlawanan arah dengan mereka. Ini sulit sekali menentang angin, saudara, tanpa motor di perahu itu. Kalau ada motor ya mudah sekali menentang angin. Tapi ini tanpa motor, dayung dengan tangan. Dan kira-kira jam keempat waktu jaga malam, jam keempat berarti 1, 2, 3, sekitar jam 3 malam. Jam keempat waktu jaga malam, dia datang kepada mereka dengan berjalan di atas danau. Dan dia bermaksud melintasi mereka. Namun mereka yang melihat dia sedang berjalan di atas danau, mereka mengira ada hantu. Lalu mereka berteriak-teriak karena semuanya melihat dia dan mereka merasa cemas. Maka dia segera berbicara dengan mereka dan dia berkata kepada mereka, tenanglah, inilah aku. Dia berkata apa saudara? Tenanglah, inilah aku, jangan takut. Dan dia naik ke dalam perahu itu bersama mereka. Maka redalah angin itu dan mereka di antara mereka sendiri sangat takjub dan kagum luar biasa. Sebab mereka tidak memahami mengenai roti-roti itu karena hati mereka yang sudah dikeraskan. Nah saudara perhatikan ayat 50. Ada hal yang saya ingin garis bawahi. Ayat 50, karena semuanya melihat dia dan mereka merasa cemas, maka dia segera berbicara dengan mereka. Dan dia berkata kepada mereka, tenanglah, inilah aku, jangan takut. Dalam teks King James juga dipakai ungkapan yang sama. Be of good cheer, it is I, be not afraid. Jadi saudara, ungkapan ini juga mirip dengan yang tadi kita baca. Waktu Mazmur mengatakan, jadilah kuat. Saudara, sebelum Yesus menolong mereka, ternyata Yesus juga memberikan satu dorongan yang sama. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu.
Bukan hanya tenang saudara, tetapi teguhkan hatimu. Saudara, ini penting saudara. Saya mendengar ya, kalau orang dalam keadaan mau tenggelam ya, lalu ada seorang yang mau tolong dia itu harus tenang. Itu kalau dia berontak saudara, itu nggak bisa ditolong. Malah dua-duanya bisa tenggelam. Jadi harus tenang. Artinya harus ada kerjasama antara seseorang yang mau ditolong dengan yang menolong. Ya. Satu ayat lagi saudara, mari kita melihat di dalam Yohanes pasal 16. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Di akhir dari kebersamaannya dengan murid-muridnya, Yesus menyampaikan hal ini. Yohanes 16 ayat 33. Aku telah mengatakan hal-hal ini kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Di dunia ini kamu telah mengalami kesukaran, tetapi teguhkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Satu kata-kata ungkapan yang sama. But be of good cheer, I have overcome the world. Yesus berkata, teguhkanlah hatimu, be of good cheer. Apa makna dari beberapa ayat yang kita lihat malam hari ini, saudara? Saudara ingat beberapa waktu yang lalu saya sebenarnya pernah menyampaikan di renungan pagi yang sangat singkat yang lewat WA itu, ya, dari Mazmur 31 ayat 25. Ya. Teguhkanlah hatimu, ya. Jadilah kuat, maka Dia akan menguatkan hatimu, hai semua yang berlindung kepada Yahweh. Saya berikan komentar seperti ini, saudara. Engkau tidak dapat mengalami pertolongan Tuhan lebih dari saya lupa ya. Engkau tidak dapat mengalami kasih karunia dan pertolongan Tuhan lebih dari penguasaanmu terhadap hatimu. Kira-kira seperti itu, saudara. Saya lupa tepatnya. Engkau tidak dapat mengalami pertolongan dan kasih karunia Tuhan lebih dari seberapa engkau dapat menguasai hatimu. Saya punya pengalaman gini, saudara. Ketika menghadapi masalah, yang pertama saya harus lakukan adalah menguasai hati. Saudara bisa coba, saudara. Ketika kita gagal menguasai hati kita, Tuhan tuh gak bisa bikin banyak sama hidup kita. Itu sama seperti orang yang mau tenggelam, mau ditolong tapi dia berontak. Itu susah ditolong, saudara. Anggap saudara. Jadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu sangat ingin menolong kita. Dan Dia memang ingin menolong kita. Ya. Tetapi sebelum Dia menolong kita, Mazmur berkata, jadilah kuat. Be of good courage. Artinya kita harus berusaha menguasai hati kita dan menguatkan hati kita. Ketika kita gagal di titik itu, saudara, maka Tuhan tidak bisa bikin banyak dalam hidup kita. Yang ada adalah kita terjebak dalam blunder masalah. Saya hari Minggu kemarin baru mengalami, tapi nggak perlu saya ceritakan. Saya harus segera, dalam tempo secepat mungkin saya harus segera kuasai dia, ya, kuasai hati. Kalau enggak, berantakan ini. So dalam hidup kita, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pergaulan, ada banyak masalah yang ketika Tuhan mau Anda mau Tuhan menolong Anda, Tuhan juga butuh Anda punya modal dasar. Itu harus menguasai, menguatkan hati, mendorong hatimu untuk teguh. Itu makna dari be of good courage, ya, satu ungkapan yang artinya beranilah,
teguhlah hatimu, berani bertindak, kuat hatimu. Kuat hatimu. Nah, malam hari ini saya ingin menyampaikan dua cara untuk seseorang kuat. Kuat hatinya. Amin. Ya. Yang pertama adalah secara mandiri. Kita lihat contohnya sudah dalam 1 Samuel pasal 30. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-30. Saudara, Anda tahu Daud itu dia sebelum dia sepenuhnya menjadi raja, dia dalam perjalanan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Ya. Jadi Daud ini dan ketika dia sudah menjadi raja juga, dia itu tetap mengalami peperangan demi peperangan. Ya. Terutama yang paling berat adalah sebelum sebelum Saul itu mati. Waktu Saul masih jadi raja, wah, hidup Daud itu susah. Dia sudah raja, sudah dilantik raja kan sama Samuel. Pertama dia dituangi minyak waktu dia masih sebelum mengalahkan Goliat. Dia diurapi 3 kali. Yang kedua dia diurapi hanya untuk suku Yehuda, ya, di Hebron. Ketiga dia diurapi untuk seluruh Israel setelah Saul mati. Nah, dalam sebuah etape kehidupannya, dalam sebuah episode kehidupannya, ada satu hal yang berat, saudara, yaitu ditulis dalam 1 Samuel 30. Waktu Daud menjumpai bahwa tempat atau base camp mereka di Siklag itu sudah dihancurkan oleh orang Amalek. Kita lihat 1 Samuel 30, saudara. Ayat yang pertama. Dan terjadilah pada waktu Daud dan orang-orangnya datang ke Siklag pada hari ketiga, orang-orang Amalek telah menyerang ke tanah Negeb. Amalek ini musuh bebuyutannya orang Israel. Ya. Saudara tahu di kisah Esther, ya, di buku Esther, itu kan ada apa sih kalau di wayang itu yang jahat itu namanya Sengkuni. Namanya siapa? Haman. Haman ini itu keturunannya Raja Agag. Rajanya Jadi waktu dia tahu bahwa Esther itu adalah bukan Esther, si Mordekai ini keturunan Yahudi. Dan waktu itu kan Anda baca di kitab Esther, Mordekai itu dimuliakan oleh raja. Jadi ini lucu, saudara. Jadi ceritanya, tiba-tiba raja itu ingin membuka catatan. Lalu ditemukanlah catatan bahwa Mordekai ini pernah berjasa meluputkan dia dari pembunuhan oleh 2 orang. Anda baca nanti di rumah. Lalu Mordekai, Raja Ahasverus ini begitu bersyukur. Lalu dia panggil si Haman. Haman kan asprinya. Haman, menurutmu bagaimana memuliakan orang yang sangat berjasa terhadap raja? Haman kira dia yang mau wah, dia udah bikin skenario bagus-bagus. Wah, mesti diarak di kota, raja mesti diserukan. Oke, ternyata yang mau diarak yang maksudnya raja sih Mordekai. Jengkel lah si Haman. Kenapa dia jengkel, saudara? Waktu dia keluar, semua orang menghormat sama Haman. Mordekai nggak menghormat. Kan nggak boleh orang Yahudi menghormati manusia. Sakit hatilah dia. Selidik punya selidik, ternyata Haman ini orang Yahudi. Nah, dia tambah jengkel karena hari itu dia harus mengarak si Mordekai, mempermuliakan Mordekai. Tambah jengkel lah dia, panas hati. Lalu dia bikin rencana memfitnah orang Yahudi. Dia fitnah kepada raja sehingga raja setuju orang Yahudi harus digenosida. Wah,
Surat dikirimkan ke seluruh kekuasaan Persia. Saudara tahu Ahasveros itu memerintah di puncak kekuasaan Persia. Itu kerajaannya dari India sampai ke Asyur. Ethiopia itu masuk. India aja dikuasai loh, bayangkan dulu. Lebih besar cakupannya dari penguasaan Alexander the Great. Nah, jadi ini surat dilayangkan ke seluruh penjuru dunia. Orang Yahudi harus dibunuh. Ditentukan tanggal-tanggal sekian. Wah, Mordekai langsung datang ke Esther. Kamu bilang raja, terangkan. Wah, nggak bisa, kata Esther. Kita ini kalau nggak dipanggil, jangan coba-coba menghadap raja. Utus ini kepala. Mordekai marah. Kamu tahu nggak? Kalau kamu nggak mau maju, Tuhan akan tetap bela orang Yahudi. Bukankah untuk saat ini kamu dipilih menjadi ratu? Tadinya Esther mau main aman kan? Mungkin dia aman. Akhirnya sudah, dia perintahkan puasa 3 hari. Seluruh orang Yahudi puasa. Nah, setelah mereka puasa terjadilah mujizat. Ya. Jadi saudara, Amalek ini musuh yang sangat, bayangkan sampai zaman pembuangan orang Yahudi di Persia. Persia ini kan yang menguasai Babel. Jadi ya, tadinya orang Yahudi ini diangkut ke Babel, lalu Babel kan dikalahkan oleh Persia. Persia mengalahkan ada satu kerajaan lagi, apa itu? Media. Ya. Jadi ini kerajaan yang mengalahkan Babilonia. Nah, kita kembali pada firman Tuhan, saudara. Dan terjadilah pada waktu Daud dan orang-orang yang datang ke Siklak pada hari ketiga, orang-orang Amalek telah menyerang ke tanah Negeb. Ini jahatnya orang Amalek. Bahkan sampai ke Siklak dan telah mengalahkan Siklak dan membakar dengan api. Ya. Dan mereka menawan para wanita yang ada di dalam kota itu, dari yang kecil sampai yang besar. Mereka tidak membunuh siapapun, tetapi mereka menggiring semuanya dan melanjutkan perjalanan mereka. Jadi dibawa oleh orang Amalek, saudara. Siklaknya dibakar, tawanannya dibawa, ya, anak-anak dan perempuan-perempuan. Dan Daud serta orang-orangnya masuk ke dalam kota, dan ternyata kota itu telah terbakar dengan api. Saudara bayangkan betapa terkejutnya mereka. Juga istri-istri mereka dan anak-anak lelaki mereka, anak-anak perempuan mereka telah ditawan. Lalu Daud dan orang-orang yang bersamanya meraung-raung dan menangis sampai mereka tidak mempunyai tenaga lagi dalam diri mereka untuk. Soalnya ini para pahlawan, Daud itu dan orang-orang yang perkasa. Laki kalau sampai nangis, berarti itu udah kebangetan itu persoalan. Mereka meraung-raung, mereka menangis. Dan kedua istri Daud telah ditawan, Ahinoam dan Yisrael, dari Yisrael, dan Abigail istri Nabal orang Karmel. Ya. Dan Daud sangat tertekan, ditambah lagi tertekannya Daud karena orang-orang itu berkata akan merajamnya. Jadi mereka menyalahkan Daud kan, ini gara-gara Daud ngajak kita pergi, kita balik udah gak ada keluarga kita. Jadi Daud itu mau dirajam oleh orang-orang ini. Soalnya ini situasi yang tidak pernah dibayangkan oleh Daud. Saudara pernah bayangkan nggak teman-temanmu itu mau bunuh kamu? Kawan-kawan seperjuangan mau sesama. Saudara itu luar biasa. Ya, saya mengalami, tapi saya sudah menang, sudah lewat itu. Jadi mereka mau merajam Daud dengan batu, sebab jiwa-jiwa orang itu berduka cita. Masing-masing karena anak-anak lelakinya dan karena anak-anak perempuannya. Dan Daud, saudara? Menguatkan dirinya di dalam Elohim, Yahweh Elohimnya. Saudara bayangkan, hari itu gak ada satu pribadi pun yang dapat Daud datangi dan menangis. Kalau Anda sedang dalam persoalan, Anda kan pengen ya datang ke seseorang lalu minimal curhat. Ya. Karena menurut teori psikologi, curhat itu 50% penyelesaian. Sisanya ya dengan berangsurnya waktu. Tapi Daud mau curhat sama siapa? Orang-orang itu malah mau bunuh. Dia sudah tertekan, keluarganya dirampas, ditawan.
Ini sekarang jiwanya, nyawanya itu terancam. Daud tetapi masih punya satu hal, saudara. Dia nggak bilang gini, Tuhan kuatkan saya. Tentu itu doanya. Tapi sebelum dia berdoa itu, dan ini juga pengalaman dari Daud yang kemudian menjadi mazmur itu, firman Tuhan berkata, Daud menguatkan dirinya. Saudara, ini hal yang penting yang perlu kita teladani dari Daud. Dalam teks lain dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi Daud itu bukan gak percaya, dia percaya. Tetapi dalam situasi seperti itu, percaya itu bisa seperti ban yang kempes. Pernah gak saudara? Tiba-tiba Anda seperti kehilangan. Nah, dalam situasi seperti itu, yang firman Tuhan katakan Daud itu menguatkan. Kuat Daud. Dia seperti mensuggest dirinya, mendorong dirinya, mengkonsul dirinya untuk kamu tuh harus kuat. Gak ada orang. Jadi dirinya sendiri menguatkan dirinya. Seperti kalau Anda itu sedang mau mendorong mobil, saudara. Saya percaya nggak ada orang dorong mobil gini. Ada, saudara? Wah, itu mungkin Superman ya. Mungkin dengan satu jari pun. Semua orang dorong mobil itu ngeden. Kalau enggak, maju nggak mobilnya? Yang konyol kan kalau dorongnya 5 orang, saudara. Yang satu tuh cuma action kan. Suara doang. Yang ngeden yang 4. Dan saya pernah lihat seperti itu. Angkat barang tuh 3 orang, yang satu cuma megang bawahnya. Soalnya ini satu hal yang perlu kita belajar dari Daud. Kenapa Daud itu kuat? Karena dia tahu ada saat-saatnya dia harus menguatkan diri. Secara mandiri, Anda tuh harus menguatkan diri. Anda harus berkata kepada dirimu sendiri, be of good courage. Jadilah kuat, teguh, kuat. Ya. Misalnya Syarif ngomong sama dirinya sendiri, kamu bisa Syarif, kuat Syarif, tahan Syarif, berjuang Syarif. Amin. Amin. Baru setelah itu Tuhan tolong Daud nggak? Saudara bayangkan kalau saat itu di titik itu Daud tidak menguatkan dirinya, apa yang terjadi, saudara? Buyar semua. Mungkin dia emosi, mungkin dia bisa berantem sama orang-orang itu karena orang itu sudah mau menyerang dia. Kita lihat ayat selanjutnya, saudara, ayat 7. Lalu Daud berkata kepada Imam Abiatar anak Ahimelek, bawalah efod dekat padaku. Dan Abiatar membawa efod itu kepada Daud, dan Daud menanyai Yahweh. Setelah dia menguatkan dirinya, baru dia tanya, dia doa sama Tuhan, dapatkah aku menyusulnya? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan bilang, kejar, karena engkau pasti dapat menyusul dan pasti dapat menyelamatkan mereka. Baru ayat selanjutnya, lalu Daud berangkat, ia bersama 600 orang yang bersamanya, dan mereka sampai ke aliran sungai Besor, dan mereka yang tertinggal di belakang berdiri di sana. Lalu Daud mengejar, ia dan 400 orang, tetapi 200 orang yang sangat kelelahan untuk menyeberang aliran sungai Besor tetap berdiri. Dan dia menemukan seorang pria Mesir di padang dan membawanya kepada Daud. Mereka menemukan seorang pria dan mereka memberi makan padanya, lalu makanlah dia dan memberi minum, ya lalu ditanya-tanya saudara dan seterusnya. Akhirnya kembalilah semua tawanan itu. Jadi dari kisah ini kita belajar bahwa ada saat-saat dimana kita terus menguatkan diri kita. Amin. Kuatkan diri. Ya. Anda bisa berkata kepada dirimu sendiri, kuat. Yang kedua, saudara, mari kita melihat dalam 1 Samuel juga ayat yang 23, saudara. Jauh sebelum peristiwa ini, di awal dari perjalanan Daud, dia adalah orang yang masih belajar
dan dia memerlukan partner. Dan kita melihat ada seorang partner yang Tuhan kirim bagi Daud, namanya Yonatan. Yonatan ini siapa saudara? Anaknya Saul. Ya. Saul itu bapak mertuanya yang mau bunuh dia, jadi dia nggak mungkin lawan, karena bapak. Kalau bukan bapak mertua mungkin ya angkat pedang, ya kan? Ayo kita fight, duel. Tapi karena bapak mertua, kamu mungkin. Ya kan saudara? Apa yang dilakukan Daud? Cuma lari. Dalam tanda kutip seperti pengecut, tapi dia bukan pengecut. Kan dia nggak mungkin menodongkan pedang kepada Saul. Sampai waktu Saul buang hajat, ya, Daud memotong apa itu? Puncak jubahnya. Ya. Dia cuma mau kasih tahu, kalau gua mau bunuh kamu bisa, tapi nggak mungkin seorang anak mantu. Jadi saudara, jadilah anak mantu yang baik, yang masih punya mertua ya. Kalau yang nggak punya mertua ya berbahagia lah. Jangan tersinggung para mertua. Ya, kan gue udah gak ada mertua. Saya masih punya saudara, masih punya satu mertua. Ya, seperti orang tua juga saudara. Nah, mari kita lihat apa yang dialami oleh Daud. Saat itu dia baru belajar untuk menghadapi situasi yang berat. Ayat 15. Dan Daud melihat bahwa Saul telah pergi keluar untuk memburu nyawanya. Dan Daud berada di padang gurun Sif di dalam hutan. Lalu Yonatan putra Saul bangkit dan pergi kepada Daud ke hutan. Dan dia meneguhkan hati Daud di dalam Elohim, serta berkata kepadanya, janganlah takut, karena tangan ayahku Saul tidak akan menjangkaumu, dan engkau akan memerintah atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Dan ayahku Saul mengetahui memang demikian. Dan mereka berdua, ayat 18, mereka berdua membuat perjanjian di hadapan Yahweh, lalu tinggal di hutan. Daud tinggal di hutan dan Yonatan pulang ke rumahnya. Saudara, hal yang kedua yang membuat Anda kuat, yaitu Anda menemukan tandem. Tahu tandem saudara? Tandem. Kata tandem itu artinya bersama-sama. Saudara pernah lihat sepeda yang dua orang mengayuh? Ya. Itu kan dua orang itu membentuk sinergi, saling menguat. Kalau yang depan lemah, yang belakang yang ngejot. Gantian kalau yang belakang capek, depannya ngejot. Soalnya itu formasi burung ketika terbang, itu mereka berotasi. Yang di depan itu nanti akan mundur ke belakang. Karena yang paling depan itu paling lelah. Dia harus membelah. Demikian dengan balap sepeda yang grup, ya. Misalnya 5 sepeda. Itu saya lihat mereka silih berganti. Karena yang depan itu yang paling berat, membelah angin. Jadi saudara, kita memang nggak bisa hanya sendiri. Ada waktunya kita sendiri dan kita harus menguatkan hati kita. Tetapi saudara ingat, Yosua pernah berkata kepada Simon, dia panggil Simon. Simon, iblis menuntut untuk menambi kamu. Ya. Tetapi jangan takut, aku berdoa untuk kamu. Ya, jadi Yosua kasih tahu, Simon, iblis itu nuntut untuk menambi. Soalnya ternyata iblis itu minta izin dulu. Yosua, saya mau tampil sih. Kalau Yosua bilang enggak, ya enggak saudara. Artinya kalau kita mengalami masalah, percaya itu dalam pemantauan Tuhan. Amin. Tidak lebih dari kekuatanmu. Haleluya. Yosua bilang, iblis menuntut untuk menampik kamu. Tetapi jangan takut, aku berdoa untuk kamu. Dan apabila kamu sudah kuat, kuatkanlah yang lain. Saudara mungkin punya pengalaman di mana Anda itu menghadapi masalah dan Anda menguatkan diri dan Tuhan
tugas Anda adalah menguatkan yang lain. Amin. Ada waktunya kita tuh bisa menguatkan diri sendiri, tapi ada waktunya kita juga harus dikuatkan, saudara. Haleluya. Makanya kita harus pergi ke Pak Sunardi dikuatkan. Pak Nardi, ya, mungkin Pak Ishak yang lebih cocok nih, karena sudah pernah melewati yang namanya lolos dari maut. Ya, saudara. Sebab itulah Tuhan ingin kita saling menguatkan. Amin. Dan Daud, firman Tuhan berkata, mereka berdua, Daud dan Yonatan, membuat perjanjian di hadapan. Ini luar biasa, saudara. Dua orang yang bikin perjanjian. Kita berjanji ya, kita saling doakan. Karena mereka terpisah di tempat yang jauh. Yonatan pulang, Daud di hutan. Kita berjanji ya, Yahweh adalah saksi. Kita saling menguatkan di dalam doa. Amin. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Jika Anda mengerti firman Tuhan, kenapa kita tidak melakukannya? Mari kita melakukan, sebab firman Tuhan berkata, jika kau baik-baik mendengarkan suara Yahweh Elohimmu dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan menghampiri. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kau dapat menemukan pasangan doamu juga. Ya, saya persilakan Anda boleh berhadapan dua-dua orang. Kita berdoa. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu sekali lagi ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu. Kita langsung praktek, saudara. Kita akan saling mendoakan satu dengan yang lain. Pak Ibsa dengan Pak Mevel, Pak Ishak dengan Pak Tohonan. Kita saling mendoakan, saya dengan Pak Syarif. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Elohim kami, Bapa kami yang baik, Bapa Yahweh. Engkau telah menaburkan firman-Mu Tuhan. Kami pulang dengan kekuatan yang baru. Kami menjadi orang-orang yang kuat, yang pantang menyerah, yang tidak mudah menyerah, yang selalu Tuhan meneguhkan hati kami, sebab Engkau ada bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur buat persekutuan malam hari ini. Sebentar anak-anak-Mu akan kembali ke rumah mereka, bahkan kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan jadikan mereka lebih daripada pemenang. Amin. Bapak Tonan, Bapak Ishak, Bapak Edi, Bapak Mevel, Bapak Syarif, juga yang tidak hadir Tuhan, Bapak Yance, Tuhan Kau memberkati. Tuhan berkati Tuhan. Bapak Sunardi juga yang sedang sakit. Tuhan kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus Masiah, kami membatalkan setiap skenario iblis, setiap rencana iblis, bahkan rencana manusia. Kami batalkan dalam nama Yesus. Pak Sunardi sembuh Tuhan. Tidak ada masalah dalam tubuhnya. Dia boleh keluar dari rumah sakit dengan kekuatan yang baru. Oleh bilur-bilur Yesua, Bapak Sunardi disembuhkan oleh Yesua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Kekasih dalam Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Elohim Yahweh, Bapa yang kudus. Dalam cinta kasih Tuhan kita Yesua Hamasiah dan persekutuan penyertaan Roh-Nya yang kudus, mulai malam hari ini sampai dekat fajar hari Maranatha, Ia datang kedua kali dalam kemuliaan yang menjemput kita para salehnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Masiah. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.